Assalamualaikum guys, welcome back to my channel USB Adventure. Saat ini saya sedang duduk dekat kawasan alun-alun Taman Wisma Asri, Kota Bekasi. Kalau di Malaysia alun-alun itu dipanggilnya Padang, macam Padang Merdeka di Kuala Lumpur, Padang Kota Lama di Penang dan lain-lain. Ini saya sedang di Padang Taman Wisma Asri atau alun-alun Taman Wisma Asri. Sekarang saya sedang bersama-sama komunitas Jumat Barokah. Komunitas Jumat Barokah di Taman Wisma Asri. Komunitas ini setiap Jumat pagi pada sholat subuh membagi-bagikan sedekah berupa makanan atau sarapan pagi kepada orang-orang yang memerlukan, macam tukang ojek, sopir angkot, tukang beca, pemulung dan sebagainya. Jadi buat penonton-penonton, khususnya penonton USB Adventure di Malaysia, sekiranya ada yang ingin atau donasi ke komunitas Jumat Barokah untuk sedekah buat fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan, boleh nanti hubungi saya di channel USB Adventure atau komen di kolom komen di bawah video ini. Baik, Bapak-bapak, dalam rangka merayakan kemerdekaan Malaysia ke-64, saya ingin mengadakan sosial eksperimen sejauh mana warga Indonesia mengenali negeri serumpun Malaysia. Kita sama-sama berasal dari kawasan Asia Tenggara dan kita mempunyai bahasa yang sama, sumbernya adalah bahasa Melayu. Tapi apakah kita masih mengenali bahasa Melayu Malaysia? Saya akan coba tanya pada bapak-bapak anggota komunitas Jumat Barokah. Yang ada beberapa kata yang saya tanyakan pada bapak-bapak. Kalau dalam bahasa Malaysia itu kata ini kira-kira maknanya apa? Bukan dalam bahasa Indonesia. Kata pertama seronok. Seronok. Apa maknanya? Sembarangan. Sembarangan. Sekali lagi. Pernah dengar kata seronok? Ya, apa? Seronok. Jorok. Tidak peraturan. Tidak peraturan. Ya, salah. Ya, gegabah. Gegabah, salah. Kalau dalam bahasa Malaysia, seronok itu, kalau dalam bahasa Indonesia, seronok itu hal-hal yang jelek. Pakaiannya seronok, nggak sopan, pakaiannya tak pantas. Lalu dalam bahasa Malaysia, seronok itu bagus, penampilannya menyenangkan, itu seronok. Jadi artis yang penampilannya menyenangkan, rapi dan sebagainya itu seronok. Jadi terbalik. Gitu. Oke, itu kata pertama. Kata kedua, comel. Comel. Bawel, cerewet, bawel. Ada lagi. Suka ngomongin orang. Suka ngomongin orang. Banyak bicara. Banyak bicara. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam Malaysia, comel itu sama kebalikan. Kalau di Indonesia comel itu jelek ya. Kalau di Malaysia comel itu bagus. Comel itu artinya cantik. Cantik. Jadi kalau kita punya anak kecil, cewek ya cantik, kita panggil comel, ya. Tapi kalau di Indonesia dipanggil comel, dia malah marah, ya. Gitu. Oke. Kata ketiga, jimat. Jimat. Ilmu hitam gitu ya. Nah, ada lagi? Benda yang dinasihatkan. Ramat. Ya. Kesayangan. Benda kesayangan. Kalau di Indonesia, jimat itu orang yang punya benda yang disimpan dalam tubuh buat kebal biar sakti begitu ya. Tapi kalau di Malaysia lah artinya lain. Maknanya lain. Jimat itu hemat. Hemat.
Jadi kata yang sama dalam bahasa Melayu di Indonesia dan di Malaysia beda artinya. Ya. Oke, yang keempat tandas. Habis, ludes. Habis, ludes. Selesai. Selesai. Ada lagi? Oke. Dalam bahasa Malaysia, tandas itu artinya kamar mandi atau toilet. Toilet. Jadi jauh sekali ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kata yang sama, diucapkan sama, tapi maknanya tidak. Oke, yang kelima, Pontianak. Pernah dengar Pontianak? Nama kota Kalimantan Barat, ibu kota Kalimantan Barat. Kira-kira apa artinya? Pontianak. Ya, kan lah. Bukan, salah. Anak tiri, salah. Pontianak itu kuntilanak kalau di Indonesia. Itu ada Pontianak, ada kuntilanak. Jadi makanya kalau orang Malaysia ke Kalimantan Barat itu mau ke tempatnya itu kuntilanak, Pontianak. Kata selanjutnya kaca. Kaca. Itu kalau kocak gitu Pak. Kaca. Ya. Pakai K belakangnya, kaca. Gaya. Tolak pinggang. Kaca lagu. Tolak pinggang belagu. Ini orang Minang ini gimana ini? Tolak pinggang. Tolak pinggang. Jadi di Malaysia itu ada satu negeri namanya Negeri Sembilan. Itu isinya orang Minang semua. Rajanya, rakyatnya semua orang Minang. Gitu. Ini orang Minang. Kaca itu kalau dalam Malaysia itu artinya ganteng. Jauh ya. Kaca niat ya, ganteng amat ya gitu. Jadi kaca. Kaca. Ini kaca, ini Bapak ini kaca. Ganteng. Yang ketujuh, tembikar. Pernah dengar kata tembikar? Keramik, gerabah. Keramik, tikar. Ini Pak Haji pun tikar ya. Tembikar itu kalau Indonesia ya apa? Ya yang dibuat dari tanah ya terus dibakar kemudian jadi apa itu hiasan. Kalau di Malaysia tembikar itu semangka, buah semangka. Ya. Jauh sekali ya. Buah semangka. Jadi kalau kita itu saya pernah ditawari itu mau tembikar gitu. Buah apa tembikar kok Indonesia bawanya susah ya gitu. Ternyata tembikar itu buah semangka. Ya. Jauh sekali kan. Yang ke-8 peti sejuk. Kulkas. Kulkas ini teman ya 400%. Peti sejuk itu kulkas. Kalau orang Malaysia bilang peti sejuk. Ya. Dari 8 soalan, 1 soalan terjawab dengan benar. 7 salah semua. Dan 9 anak buah. Bawahan. Anak buah kalau di Indonesia itu bawahan atau staff. Kalau di Malaysia anak buah itu keponakan. Anaknya paman. Itu anak buah. Jauh ya. Nggak mirip-mirip sama sekali. Itulah Indonesia dan Malaysia. Kayak Sunda sama Jawa kemarin ya. Itu habis di bahasa Jawa nggak enak, anjir, di Sunda manis. Terus kacau. Ini sama di Malaysia juga begitu. Yang ke-10 gampang. Udah. Ada lagi? Di Malaysia jangan sekali-sekali kita cakap gampang. Karena kita bisa digampar orang. Gampang itu kalau di Malaysia anak haram, anak jadah, anak haram loh. Jadi jangan berucap gampang di Malaysia karena kita bilang dia anak haram. Dan di Indonesia gampang itu mudah. Mudah itu kalau orang Malaysia senang. Jadi kita kemana-mana mudah. Di Malaysia kita kemana-mana senang. Senang. Itu mudah.
Yang ke-11 buah keras. Buah keras. Kelapa. Ada lagi? Ini durian juga buah keras. Durian buah keras. Oleh-oleh. Buah keras tuh kalau di Indonesia kemiri. Kemiri kan keras tuh. Nah, di Malaysia dipanggilnya buah keras. Ini macam-macam aja orang Malaysia. Degil. Degil. Bangor. Ya, tepat. Pak Haji Baduri tepat. Degil, bangor kalau Indonesia atau badel gitu ya. Kan badel, karena degil gitu. Orang badel ya. Tapi di Indonesia bisa juga berarti kotor, degil itu benar kata Pak Jalisti ya. Degil ya, degil itu kotor. Degil itu kotor. Mangga. Buah mangga. Buah mangga. Silakan kalau punya silakan. Nggak salah, karena di Malaysia kalau kita cakap mangga itu bukan buah. Mangga itu gembok. Ya, gembok. Gembok. Gembok mangga itu mangga. Jauh ya. Jambung. Diucapkan sama tapi makna beda. Banci. Banci. Ya, banci. Banci itu ya orang dua pribadian. Bencong. Bukan laki, bukan perempuan. Ya, itu kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia, banci itu sensus. Kalau di Indonesia. Sensus. Jauh sekali. Jadi sensus penduduk itu banci penduduk. Yang terakhir, butuh. Perlu. Ya, perlu. Di Malaysia jangan sekali-sekali cakap butuh. Kalau tak mau digampar orang. Butuh itu kalau di Malaysia alat kelamin laki-laki. Butuh benar. Kalau laki-laki. Jadi jangan cakap gampang, karena gampang itu anak Arab, anak jadah. Ya. Jangan cakap butuh karena itu sama aja kalau orang Medan atau Bukima atau apa ya, gitu. Orang Malaysia butuh. Nah itu bapak-bapak ya, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu sumbernya sama, bahasa Melayu. Tapi dalam prakteknya ternyata kata yang sama punya makna yang beda di Indonesia dan di Malaysia. Ya, jadi kita menambah wawasan, ternyata negeri serumpun kita meskipun serumpun banyak perbedaan di antara kita dengan demikian Bapak, terima kasih Bapak-bapak komunitas Jumat Barokah, semoga selalu barokah. Sekali lagi buat penonton-penonton dimanapun berada, termasuk penonton-penonton di Malaysia, kalau nak sedekah ke Jumat Barokah, boleh nanti komen di kolom komen di bawah video ini. Nanti saya sampaikan kepada